hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu karena penyertaan-Mu yang luar biasa, perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami ingin memberikan pujian, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama kita katakan, amin. Siapa yang percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan? Boleh angkat tangannya? Amin. Sama-sama kita katakan. Kau beri rancangan indah, tak hanya yang baik saja. Amin. Walau tubuhku memberi yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini.
memuji dan menyembah Dia. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap bersyukur. Amin. Mana tangan-tangan yang bersyukur? Yeay. Tos kanan kiri yuk katakan, yuk kita bersyukur hari ini. Amin. Haleluya. Yeay. lagi berikan tepuk tangan dan suara saya terbaik buat kita Yesus luar biasa. Amin.
walaupun masalah itu masih ada, mari kita mantapkan iman kita, mantapkan iman percayaan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Serundang semua yang bangkit berdiri, kita nyanyikan ini dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa yes Tuhan, masalahku masih ada, tapi aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup, yang mampu memberikan masalah solusi tepat pada waktunya. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam
benar ya Tuhan, Engkau pembuat mujizat. Perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Di tengah segala persoalan yang kami hadapi, kami punya pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Engkau Allah yang setia, yang mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Pagi ini kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu menolong kami. Sehingga kami dapat menjalani hidup yang berkemenangan sebagaimana rancangan Tuhan bagi setiap kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, Ibu Bapak yang terkasih. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Kasih aplaus sekali lagi bagi para pemain musik, singer yang sudah melayani kita dengan luar biasa pagi ini. Saudara-saudari, ada dua kata yang sangat sering diucapkan oleh Yesus kepada para muridnya dan kepada orang banyak yang mengikut dia. Dua kata yang menurut saya masih relevan sampai hari ini. Dua kata yang saya maksudkan adalah kata jangan takut. Kata jangan takut atau janganlah takut di dalam Alkitab disebutkan lebih dari 120 kali. Artinya setiap 3 hari sekali kita diingatkan untuk tidak takut. Pertanyaannya, kalau kata jangan takut sangat sering disampaikan kepada kita, apa alasannya? Tentu kalau Alkitab menyampaikan sesuatu pasti ada alasannya. Apa alasan sehingga kata jangan takut itu sangat sering disampaikan kepada kita? Alasan yang pertama, saudara-saudari, karena memang manusia cenderung untuk mudah takut. Takut terhadap perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar yang memang bagi mereka itu bisa menjadi alasan untuk takut. Ada orang yang takut berada di tempat yang tinggi. Kalau semakin naik, semakin tinggi, dia semakin takut. Tetapi tidak sedikit juga orang yang takut berada di keramaian begitu. Kalau di antara orang-orang banyak takut. Apalagi kalau disuruh bicara. Tidak usah diperintah, ini keluar, nih, bulu kuduknya langsung berdiri. Gitu. Ada juga orang yang takut di tempat gelap. Kalau di Jawa Tengah, tempat pemakaman itu biasanya di pinggir desa, tidak ada lampu. Kalau orang lewat di jalan di pinggir pemakaman itu, nggak usah diperintah, keringat dingin bisa keluar. Ya, takut. Orang takut dengan benda-benda tertentu, mungkin karena ada trauma masa kecil, ada takut orang sama gunting, ada takut sama jarum, sehingga sampai hari ini dia tidak mau donor darah, padahal donor darah itu baik gitu. Tapi ada banyak orang nggak mau karena takut sama jarum gitu. Takut dengan bencana alam. Saudara, kita tentu bersedih dengan bencana alam yang terjadi di Sumatera bagian utara hari-hari ini dan di berbagai tempat yang lain. Dan itu membuat trauma, banyak orang takut dengan bencana alam. Apalagi ketika peristiwa tsunami tahun 2004 di Aceh. Pada waktu itu saya melayani di Medan. Ibadah mau dimulai sebentar lagi, kurang jam 8 kurang sedikit, tiba-tiba itu gedung di tempat kami mau beribadah itu goyang. Gitu. Saya minta kepada jemaat untuk pelan-pelan turun ke bawah dan kami menyaksikan itu ada saluran air di bawah itu, airnya bergejolak luar biasa. Tapi kami tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, karena peristiwa itu sehingga ketika tsunami ada banyak orang ketakutan. Lari naik ke atas. Bencana alam menyebabkan orang ketakutan. Menurut catatan PBB yang meninggal pada waktu itu lebih dari 225.000 orang di Aceh sana. Catatan tidak resmi itu lebih dari 300.000. Takut akan masa depan. Takut akan keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Takut dengan bagaimana nilai rupiah. Takut bagaimana dengan nilai saham. Dan berbagai ketakutan yang lain. Saudara-saudara, hal itulah yang menyebabkan maka manusia sering diingatkan untuk tidak takut. Karena memang manusia itu mudah takut.
Alasan yang kedua, kalau Tuhan berkata kepada kita untuk jangan takut, itu karena Dia sanggup menolong kita. Amin. Ya, sebagaimana lagu pujian kita memegang Allah yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang setia, dan kalau Dia berkata jangan takut, itu karena Tuhan sanggup menolong kita mengatasi ketakutan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Perusahaan yang di dunia yang bisa bangkrut saja bisa berkata kepada orang jangan takut dan orang percaya. Apalagi Tuhan yang pencipta alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini. Kalau Dia berkata jangan takut, itu karena Dia memang mampu dan sanggup menolong kita. Ada perusahaan asuransi di Indonesia yang sangat terkenal, saudara-saudari, yang punya slogan Don't worry, be happy. Bagi saudara yang punya kendaraan tentu mengetahuinya. Dia punya slogan itu dan menarik banyak orang. Orang yang mengasuransikan mobilnya di perusahaan tersebut tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena semua urusan mobil akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Mulai dari kecelakaan ringan, kecelakaan berat, kerusakan sangat berat, bahkan sampai hilang, bahkan bisa ditukar dengan mobil yang baru kalau kerusakannya lebih dari 50%. Dan karena slogan tersebut, orang percaya, sehingga mengasuransikan mobilnya di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut, saudara sekalian, bisa bangkrut kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan itu tidak akan pernah bangkrut. Tapi orang percaya. Nah, kalau Tuhan yang berkata kepada kita, jangan takut. Dia Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dia mampu menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Dan Dia mau menolong kita. Ya, itu yang mesti kita percaya. Hari ini biar kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk kita tidak takut menghadapi apapun juga. Berkenaan dengan peristiwa Natal yang akan kita peringati pada bulan Desember ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan, mengapa kita tidak perlu takut dan alasannya. Jangan takut karena Tuhan melawat kita, saudara sekalian. Yang pertama, kita membaca dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Jangan takut, Tuhan menjawab doamu, kata firman Tuhan. Dikatakan, namun malaikat itu berkata kepadanya, maksudnya berkata kepada Imam Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dalam Lukas pasal yang pertama, tentu kita mengetahui Zakaria dan Elisabet adalah seorang pelayan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Secara kerohanian tidak bercacat dalam kehidupannya. Tetapi saudara sekalian, ada satu masalah, yaitu mereka tidak mempunyai anak. Pada zaman itu, kalau tidak mempunyai anak itu dianggap tidak punya masa depan. Bagaimana nanti di hari tuanya siapa yang akan mengurus? Sehingga bagi mereka yang tidak punya anak itu dianggap sebagai aib. Ya, sebagai sesuatu yang memalukan. Dan Zakaria berdoa kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, mereka sudah tua lanjut umur. Dan bukan hanya itu, kesulitan yang dihadapinya bertambah karena Elisabet itu mandul. Mandul itu meskipun masih muda, enggak bisa hamil. Apalagi sekarang sudah usia lanjut. Itu kalau matematika, kesulitannya X pangkat 5 mungkin. Ya, bukan hanya X saja, bukan hanya X pangkat 2. Kesulitannya bertubi-tubi. Nah, hari ini kita membaca, jangan takut, doamu dikabulkan. Jangan takut, doamu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang seperti apa? Doa yang sejalan dengan rencana Tuhan. Saudara-saudari, saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi, tapi hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup saudara. Apapun yang sedang saudara hadapi dalam
keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang saudara sedang hadapi, kesulitan apapun yang saudara hadapi, meskipun mungkin bagi orang sulit untuk terpecahkan. Mungkin bagi saudara menganggap ini sudah bertahun-tahun dan sepertinya tanpa harapan. Hari ini ada harapan. Apa? Tuhan mengabulkan doa kita. Amin. Artinya masalah dan kesulitan tidak akan terus berlangsung. Memang mungkin hari ini gunung belum berpindah. Mungkin hari ini masalah masih ada. Tapi kita percaya kepada apa? Percaya kepada Allah yang kuasanya tidak terbatas. Pada Allah yang setia kepada janjinya. Setia sama janji itu artinya dia berjanji dan pasti menepati janji. Ya. Kalau bicara tentang janji, saudara-saudari, manusia ini paling tidak punya 3 hal ini, sifat manusia kalau bicara tentang janji. Yang pertama adalah manusia yang berjanji, dia lupa dengan janjinya. Saking banyak janji yang diucapkan, lupa dengan janjinya. Yang kedua adalah manusia yang berjanji, tapi tidak mampu untuk menepati janjinya. Kemampuan untuk menepati janji itu terbatas. Saya dulu waktu SMA jadi operator radio kami di rumah di Karanganyar Solo sana ada radio Kristen namanya Radio Suara Sion. Dipancarkan pada masa itu sejauh kurang lebih 30-40 kilo begitu. Walaupun itu radio Kristen Suara Sion tetapi banyak lagu yang bukan Kristen yang juga disiarkan karena itu radio umum. Ya. Nah pada hari Sabtu, hari Minggu saya jadi operator radio untuk menyiapkan lagu-lagu yang diminta oleh para pendengar. Jadi para pendengar itu mengirimkan surat lagu-lagu apa yang diminta untuk disiarkan di radio tersebut. Saya masih ingat pada zaman itu lagu-lagu yang sangat terkenal adalah lagu karangan Rinto Harahap tahun 80-an. Bagi yang usianya 50 tahun ke atas mungkin tahu, yang masih muda-muda mungkin tidak tahu lagu tersebut. Misalkan lagu Benci Tapi Rindu. Ya. Benci-benci tapi rindu katanya begitu. Tapi yang salah satu yang sangat terkenal adalah lagu yang berjudul Dingin. Lagu yang dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang. Malam yang dingin, aku sendiri. Dingin-dingin, hati ini tambah dingin, entah mengapa. Saudara bisa googling itu. Saya hafal lagu itu karena setiap Jumat Sabtu kalau saya tugas, lagu itu pasti diminta untuk disiarkan. Yang agak mengherankan yang meminta itu banyakkan para perempuan. Ya. Refrennya berkata begini. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, katanya begitu. Jadi manusia berjanji, tapi kemampuannya terbatas untuk menepati janjinya. Nah yang lebih menyedihkan lagi adalah manusia yang berjanji, tapi tidak ada keinginan untuk menepati janji. Hari ini ada berita baik bagi semua kita. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus adalah Tuhan yang berjanji dan dia sanggup untuk menepati janjinya. Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus adalah Tuhan yang mau janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Artinya dia merencanakan yang terbaik dalam hidup kita dan yang terbaik itu pasti akan kita alami. Dia mengabulkan doamu. Ya, saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, hari ini mari kita beriman kepada Tuhan. Percaya, biar ini menjadi rema dalam hidup saudara. Saudara bisa sebutkan apa saja persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini. Datang kepada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya Engkau mengabulkan doaku. Bukan janji ini bukan hanya bagi Zakaria dan Elizabeth, tapi juga bagi kita yang hidup di masa kini. Walaupun saya bersyukur lagu-lagu tadi sangat menguatkan.
Walaupun gunung belum berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Meskipun masalah masih ada, imanku pada Allah yang setia. Saudara, saya berdoa supaya ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Artinya kita tidak hanya tahu Tuhan itu Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kita tidak hanya tahu bahwa Tuhan itu Allah yang kesetiaannya dapat diandalkan. Tapi kita mengalami dalam hidup kita sendiri. Kita mengalami dalam perjalanan hidup kita bahwa Tuhan yang kuasanya tak terbatas itu menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia mengabulkan doa kita. Amin. Ya. Yang kedua, jangan takut. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya membacakan apa yang dituliskan dalam Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Ketika kelahiran Yesus disampaikan kepada Maria, Maria bertanya, saudara sekalian, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Kita membaca itu dari ayat 34 sampai 37 demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang akan dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah." Ayat 36, "Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kelahiran Yesus merupakan wujud dari kuasa Allah yang tak terbatas. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kelahiran Yesus membuktikan bahwa kuasa Allah memang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga mujizatnya tetap terjadi bahkan berlangsung sampai pada hari ini. Itulah yang menjadi jawaban dari malaikat Gabriel kepada Maria yang bertanya tentang bagaimana mungkin dia dapat mengandung padahal dia seorang pemudi yang masih gadis. Secara alamiah adalah tidak mungkin bagi seorang yang masih gadis untuk mengandung. Nah, tanya jawab tersebut yang tadi saya bacakan untuk saudara dituliskan dalam ayat 34 sampai 37. Menanggapi Maria yang tidak mengerti tentang bagaimana dia dapat mengandung, malaikat paling tidak menyebutkan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah menaungi dirinya sehingga Maria akan mengandung. Itu yang kita baca dalam ayat 35. Alasan yang kedua, bahwa kuasa Allah bersifat tidak terbatas. Hal ini dapat dilihat oleh Maria pada diri Elisabet, istri dari Zakaria, sanaknya yang mandul yang juga telah berusia lanjut. Namun karena kuasa dan kesetiaan Tuhan, maka Elisabet pun mengandung di hari tuanya. Dua alasan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria ketika dia bertanya bagaimana mungkin dia mengandung dan melahirkan juru selamat. Dan sebagai kesimpulan, seperti yang telah saya bacakan untuk saudara dalam ayat 37, malaikat Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, ini menegaskan sekali lagi bahwa Tuhan mengabulkan doa kita karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kita sering menyanyikan lagu itu. Dan hari ini kita mendengar dua penegasan mengapa kita tidak perlu takut. Mengapa kita jangan takut? Karena yang pertama Dia mengabulkan doa kita, dan yang kedua karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sebagaimana
Kehadiran Yesus merupakan wujud dari kuasa Allah yang tak terbatas. Demikian juga melalui Roh Kudus di masa sekarang. Kuasa Tuhan tetap tersedia bagi kita. Kuasa Tuhan tetap tersedia bagi kita. Kuasa Tuhan yang memungkinkan saya dan saudara dapat memandang hari esok tanpa keputusasaan. Kuasa Tuhan yang memungkinkan kita memandang hari esok dengan pengharapan. Membuat kita dapat menyongsong hari esok tanpa kekhawatiran. Saudara, sekali lagi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Yang seringkali menjadi penghalang bagi kita sehingga mukjizat itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena kita yang membatasi kuasanya di dalam hidup kita. Saya mau bertanya kepada kita, mana yang lebih mudah bagi Tuhan? Menyembuhkan kita yang sakit kepala atau menyembuhkan kita yang sakit encok? Mana? Ya, orang berpikir sakit encok tentu lebih berat, sehingga bagi Tuhan mungkin perlu 3 hari untuk menyembuhkan. Kalau sakit kepala kita berdoa sebentar saja pasti bisa sembuh. Kita yang berpandangan sendiri bahwa untuk encok karena agak berat, Tuhan lebih perlu waktu lebih lama. Padahal bagi Tuhan itu sama mudahnya. Begitu juga persoalan yang sedang saudara alami hari ini. Saudara bisa sebutkan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan anak-anak, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah relasi dengan orang, apapun yang sedang kita hadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Apapun persoalan, biar hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menegaskan kita sekali lagi. Bahwa di dalam Dia kita punya pengharapan-pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan yang membuat kita dapat melangkah tanpa rasa takut. Sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang limpah dengan kebahagiaan. Ya, saudara, semua kita ingin hidup bahagia, betul? Semua kita ingin hidup tanpa rasa takut, betul? Ya. Sehingga ada sukacita di dalam hidup kita. Kalau ada rasa takut, ada kecemasan, ada ketakutan, sehingga kita nggak bisa bersukacita, tidak hidup dalam kebahagiaan. Setiap orang memang punya keinginan yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Saudara bersaudara bisa saja punya makanan kesukaan yang bisa berbeda. Ada yang suka fast food, ada yang suka makanan rumahan. Cara berpakaian juga bisa berbeda, ada yang suka pakai baju warna kuning, ada yang suka pakai baju warna hitam, ada yang suka pakai baju warna merah. Kalau seseorang merasa lebih cantik kalau dia pakai baju warna hitam, dia akan sering-sering pakai baju warna hitam. Ya, soal baju aja, soal model bisa berbeda-beda. Kalau kita pergi keluar kota, ada orang yang kalau naik kendaraan umum suka duduknya di depan. Tapi ada juga mereka yang suka duduk di bagian tengah. Tidak sedikit inginnya duduk di bagian belakang. Yaitu pilihan-pilihan orang, termasuk kalau beribadah seperti ini. Ada orang yang kalau selalu beribadah di gereja itu di sayap kanan nomor 3 dari depan. Selalu di situ terus. Ada juga yang di sayap kiri paling depan. Itu pokoknya dia tempat duduknya. Jadi kalau dia datang ke gereja, tempat duduk yang biasa dia duduki dipakai orang, dia merasa, itu tempat dudukku. Ya, biasa orang punya pilihan-pilihan. Tetapi saudara-saudari, meskipun kita punya pilihan-pilihan yang berbeda, saya berharap yang ini saya tidak salah. Kita punya satu pilihan yang sama, yaitu hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Amin. Hidup tanpa ketakutan. Amin. Dan hidup tanpa ketakutan itu dijamin oleh firman Tuhan. Yaitu karena Dia mengabulkan doa kita. Yaitu karena Tuhan kuasanya tidak terbatas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, jangan takut, artinya kita hidup dalam sukacita, kita hidup dalam bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melawat umatnya. Dalam Sakaria pasal 1 ayat 67 dan 68 dikatakan demikian. Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel,
sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Saudara, karena Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan yang kuasanya tidak terbatas menjawab doa kita, perkara yang mustahil Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, lebih dari semua tadi, ini sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yaitu karena Tuhan berkenan melawat umatnya. Peristiwa Natal adalah peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia. Peristiwa yang hanya terjadi sekali sepanjang sejarah umat manusia. Karena Yesus tidak akan datang lagi sebagai manusia ke dunia sebagai bayi. Itu peristiwa yang hanya sekali terjadi. Peristiwa yang monumental, peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang membawa sukacita dan kebahagiaan, keselamatan bagi umat manusia karena Tuhan melawat umatnya. Tuhan berkenan untuk menebus kita dari masa lalu kita yang kelam dan memberikan kepada kita masa depan yang cerah. Tuhan menebus kita dari hidup yang sia-sia, dari hidup dalam lumpur dosa, sehingga kita dapat dimerdekakan dari dosa dan hukuman dosa. Saya bersyukur untuk kasih Kristus dalam hidup saya. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen. Kakek dari ibu saya adalah seorang ulama. Jadi kalau ada doa di kampung kami, kakek saya pasti yang pimpin doa. Ibu saya kemudian menikah, dan karena ayah saya juga tidak beragama, jadi ya kami bukan percaya kepada Kristus. Sampai satu hari ayah saya percaya kepada Tuhan Yesus karena ada seorang pendeta yang menceritakan kasih Kristus kepada ayah saya tahun 70-an. Pendeta tersebut datang untuk bertemu, menceritakan kasih Kristus kepada ayah saya, ditolak oleh ayah saya. Waktu itu saya tinggal sama nenek, saya tidak tinggal sama ayah. Tetapi pendeta ini rupanya tidak patah semangat, dia datang lagi untuk menceritakan kasih Kristus. Ditolak lagi oleh ayah saya, dia datang lagi. Ditolak lagi, dia datang lagi. 1 bulan itu bisa datang 2 kali. Minimal 1 kali, bisa 2 kali. Dan datang untuk menceritakan kasih Kristus ini tidak hanya 6 bulan. Tidak hanya 12 bulan. Tidak hanya 1,5 tahun. Meskipun ditolak, meskipun diusir, meskipun tidak didengarkan, dia datang terus. Saya juga heran dengan ada model pendeta seperti itu. Ya. Sampai 2 tahun lamanya ayah saya menyerah. Oleh kemurahan Tuhan dia percaya kepada Kristus. Luar biasa. Nanti di surga saya akan secara khusus bertemu dengan Bapak Pendeta ini. Namanya Gideon Sutrisno. Dia yang dengan tidak jemu-jemu menceritakan kasih Kristus. Kemudian ayah saya mendirikan panti asuhan, sekolah Alkitab, kemudian mendirikan panti asuhan di Karanganyar di Solo sana. Sampai hari ini masih ada. Di rumah kami ada sekitar 30 anak. Sejak berdiri kurang lebih 73 berarti 52 tahun yang lampau. Sudah lebih dari 200 anak yang keluar dari panti asuhan Silo tersebut dan melayani Tuhan di berbagai tempat. Kebanyakan jadi hamba Tuhan. Ada yang jadi pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya. Dan kami bersyukur untuk itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan saya dapat percaya kepada Kristus. Saudara, percaya kepada Kristus itu karena Tuhan melawat kita. Kita tidak perlu takut menghadapi hari esok karena Tuhan telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita punya masa depan yang kekal, artinya kita akan tinggal di surga setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya, itu anugerah terbesar bagi semua kita. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 menjadi hari yang tidak terlupakan bagi bocah yang berusia 7 tahun dari desa Tibang di Siah Kuala, Banda Aceh. Nama anak yang berusia 7 tahun tersebut adalah Martunis.
Martunis seperti biasa pada hari Minggu dia bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Ketika tsunami meluluh lantakkan Banda Aceh pada hari itu, menewaskan yang tadi saya sebutkan lebih dari 225 ribu orang tadi, Martunis berhasil bertahan hidup selama 21 hari setelah hanyut diterjang oleh tsunami. Yang membuat Martunis istimewa karena khususnya di mata warga Portugal, karena pada saat bencana tsunami itu terjadi, Martunis sedang mengenakan kaos tim nasional Portugal dengan nomor punggung 10, di balik punggung ada tulisan Rui Costa. Terima kasih. Ya, tentu bukan kaos yang asli. Pada bulan Juni tahun 2005, Cristiano Ronaldo, superstar sepak bola yang sangat terkenal dari Portugal, yang menurut orang katanya followernya di Instagram itu mencapai hampir 700 juta orang, ya, datang ke Banda Aceh. Menjadikan Martunis sebagai anak angkatnya karena tersentuh oleh kisah hidupnya. Kehadiran Ronaldo telah mengubah sejarah hidup dari Martunis. Martunis yang tidak punya masa depan, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda, tidak punya masa depan, sekarang dia punya masa depan karena diambil anak oleh Ronaldo. Setelah lulus SMA, dia diboyong oleh Ronaldo ke Portugal dan masuk sekolah akademi sepak bola di sana. Saudara-saudari, kalau kehadiran Ronaldo dapat mengubah masa depan seseorang, dari seseorang yang tidak punya harapan, dari orang yang kehilangan harta dan keluarganya, kemudian dia punya masa depan yang baru. Terlebih lagi kehadiran Kristus yang melawat kita. Kehadiran Kristus yang mengubah masa depan kita. Kehadiran Kristus yang memberi jaminan kepada kita supaya kita tidak takut menghadapi apapun di hari esok. Doa saya, saudara, supaya semua kita di dalam menjalani hidup kita tidak takut, karena Dia menjamin hidup kita. Menjamin secara jasmani, menjamin secara rohani. Saudara bisa sebutkan kesulitan apa saja yang saudara hadapi, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Dia spesialis untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Dia spesialis merubah keadaan yang rusak menjadi benar. Dia sanggup, Dia melawat kita. Dia sanggup karena Dia membebaskan kita. Tapi lebih dari itu, Dia juga menyediakan keselamatan bagi kita. Saudara, tentu kita tahu tidak semua orang yang datang ke gereja itu memiliki hidup yang kekal. Tidak semua orang yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen itu memiliki hidup yang kekal, akan tinggal di surga setelah meninggalkan dunia ini. Tidak. Tetapi hanya bagi dia yang semasa hidup ini percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus menyelamatkan hidupnya, dia akan tinggal di surga. Kalau hari ini masih ada di antara saudara yang tidak yakin apakah saudara akan tinggal di surga atau tidak setelah meninggalkan dunia ini waktunya untuk percaya kepada Kristus. Amin. Supaya semua kita yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini nanti tinggal di surga setelah meninggalkan dunia ini. Bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kemurahannya di dalam hidup kita. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan hal-hal yang serba tidak pasti. Kalau langit cerah tidak bisa dipastikan, pasti tidak akan turun hujan. Sebaliknya kalau hari mendung tidak bisa dipastikan, hari ini akan turun hujan. Kalau saudara suka olahraga, saudara mengetahui, tim yang kuat tidak selalu menang. Tim yang lemah tidak selalu kalah. Itulah dunia di mana penuh dengan hal-hal yang serba tidak pasti. Tetapi meskipun dunia penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, satu hal ini pasti. Bagi setiap orang yang semasa hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan tinggal di surga setelah meninggalkan dunia ini. Amin, saudara sekalian.
Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan menolong kita. Bagi kita yang masih hidup hari ini dan masih akan menjalani hari-hari kita, jangan takut, mujizat masih terjadi. Jangan takut, perkara-perkara besar Tuhan sediakan bagi semua kita. Jangan takut, Dia Allah yang berjanji dan ingin janjinya digenapi dalam kehidupan semua kita. Saya mengundang singer untuk maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa pernyataan ini kepada Tuhan. Membawa pujian kita dan keyakinan kita bahwa perkara-perkara yang besar Tuhan sedang dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya mengundang mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, dengan penghayatan dan keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. tidak takut. Alasan yang pertama karena Tuhan mengabulkan doa kita. Mungkin saudara sudah berdoa sekian lama, bahkan saudara sampai tidak berdoa lagi karena merasa sudah sepertinya tidak ada jalan keluar. Hari ini biar firman Tuhan menjadi rema bagi hidup saudara. Tuhan mengabulkan doamu. Jangan takut kata Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga kita dapat bersuka cita karena Dia telah melawat hidup kita.
Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, tapi Tuhan mengetahuinya. Dan berita baiknya, Tuhan tidak hanya mengetahui persoalan saudara, Dia berkenan untuk mengulurkan tangan menolong saudara. Dia berkenan untuk melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dia, Allah yang tidak terbatas itu, berkenan menyatakan kemurahannya dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kalau saudara punya pergumulan yang berat, sementara kita menyanyikan lagu ini, percayalah kuasanya dinyatakan dalam hidup saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada sebagai pernyataan iman kepada Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan melalui rohmu yang ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan melalui rohmu yang ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada sebagai pernyataan iman kepada Tuhan. Aku berdoa, biar kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Apapun yang sedang mereka alami hari ini, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah usaha pekerjaan, ataupun karena masalah sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkau mengabulkan doa kami. Bagimu ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Biar keajaiban demi keajaiban Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Oleh bilur-Mu ya Tuhan, segala penyakit sudah disembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup rumah tangga mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Terobosan keuangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Pintu-pintu berkat terbuka bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak hanya mendengar bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Tapi kami mengalami dalam hidup kami. Kami mengalami dalam perjalanan kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas dinyatakan dalam hidup kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami dapat hidup dalam sukacita.
menatap hari esok tanpa ketakutan dan kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin, 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 amin. Tuhan memberkati semua kita. Silakan. Baik, kita akan melihat pengumuman. MDC News tanggal 30 November 2025. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali hadir di ibadah kami. Saya izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh melambaikan tangannya. Nanti akan sering saja ada share ini. Jemaat boleh memberikan sambutan yang hangat buat yang baru datang. Baik, tersedia juga seperti yang baru pertama kali ke dalam dunia. Kami juga mengundang jemaat yang Sebagai seorang putra bagi manusia, dapat menghubungi tim Asher untuk info di bahumu mana saja terletak si Bandar Lampung. lambang pemerintahan. Namamu disanjung. Hari ini tanggal 30 November 2025 di Kau penasehat ajaib, Engkau Allah yang perkasa, sore Kau lahir untuk dilayani oleh Pak menebus Yusuf Toto setiap umat manusia. Kau yang bertahan selamanya, Engkau Allah Raja damai. Kami angkat pujian menyambut namamu. Tapi kita dalam dunia di perubahan Lakandi sebagai seorang putra bagi manusia. Diingatkan bahwa minggu depan kita akan beribadah di sekolah Pamkit pukul 9.30, hanya satu kali ibadah Engkau Allah yang perkasa, Kau lahir untuk menebus setiap umat manusia. Kau yang bertata selamanya, Engkau Allah Raja damai. Kami angkat pujian menyambut namamu. Your name be glorified. Your name be glorified. Jesus be glorified. Your name be glorified. Your name be glorified. Jesus be glorified. Kau penasehat ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Kau lahir untuk menebus setiap umat manusia. Kau bertata selamanya, Engkau Allah Raja damai. Kami angkat pujian menyambut namamu. Kami angkat pujian menyambut namamu. Kami angkat pujian menyambut namamu. tanggal 17 Desember di Lainumum pukul 5 sore dan akan ada door prize yang menarik. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Chonglan. Selamat hari Minggu dan kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa.
sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Hidup yang ku jalani sederhana, kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya, selamanya. Meski gelap awan tanpa putih, alam terang, ku akan terbang tinggi bersama teman-teman Yesus sempurna ku tinggi dan ku rayakan semangatku. Yesus Mari kita siapkan hati kita. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah dan memuji pada pagi hari ini. Kau terus sertai, Kau terus iringi kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak terus memuji Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman Tuhan yang dengan tegas mengatakan untuk kita semua tidak usah takut. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan buat Pak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau terus sertai dia, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau urapi juga keluarganya Tuhan. Berkati seluruh usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk proses renovasi ruko yang sedang berlangsung. Kami percaya renovasi ini boleh tercapai Tuhan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Untuk bulan Januari awal kami boleh pakai Tuhan. Kau terus sediakan dananya, Kau terus Tuhan berkati orang-orang yang memberi dana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita mau menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan boleh pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa kita Khalik langit dan bumi. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. Yang percaya boleh berkata bersama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Amin.